Langkah 1, kamu siapkan terlebih dahulu mangkuk yang cocok untuk membuat roti. Langkah 2, ambil bahan-bahan penting untuk membuat roti. Langkah 3, masukkan tepung terlebih dahulu ke dalam mangkuk ini. Langkah 4, masukkan telur 3 butir. Langkah 5, masukkan air sedikit saja. Tapi, kamu merasa lebih baik tidak menggunakan air. Langkah 6, kamu aduk apa yang ada di dalam mangkuk ini. Aduk dengan perlahan. Langkah 7, masukkan adonan yang ada di mangkuk ini ke dalam percetakan. Langkah 8, masukkan percetakan ini ke dalam oven. Setelah itu, tunggu beberapa menit atau beberapa jam supaya adonan matang rata. Kamu rasa ini sudah hampir 9 menit, kamu mencoba membuka ovennya. Langkah 9, ambil percetakan adonan yang sudah dipanaskan hampir 9 menit itu. Saat dilihat hasilnya, ternyata ini berhasil terjadi, walaupun agak gosong sedikit. Langkah 10, lepaskan rotinya dari percetakan untuk dilihat hasilnya lebih jelas. Setelah dilepas, kamu mencoba rasakan terlebih dahulu apakah enak atau tidak, atau buruk atau terbaik. Saat dicoba rasanya biasa-biasa saja seperti roti pada umumnya. Tetapi akan menjadi luar biasa jika kamu membuka toko usaha jualan roti buatanmu ini. Langkah 11, kamu siapkan roti hasil buatanmu ini ke tempat yang sejuk, tidak panas dan tidak jamuran. Langkah 12, keluar rumah. Langkah 13, pergi ke bangunan kecil kosong yang ada di dekat rumahmu untuk membuka ruangan bangunan kecil kosong itu. Kamu berpikir, kalau bangunan kecil bekas tempat kamu berdagang tapi gak laku pas dulu ini, cocok untuk semangat baru tempat berjualanmu ini. Yaitu kamu akan jadikan bangunan kecil ini tempat berjualan roti yang kamu buat di rumahmu itu. Langkah 14, buka pintu bangunan kecil ini untuk merenovasi apa yang ada di dalam bangunan kecil ini. Sesudahnya kamu sampai di dalam, kamu lihat kalau di dalam bangunan kecil ini tempat jualan pas dulu itu sudah sangat terbengkalai sekali, jadi kamu berniat untuk merenovasinya. Semoga saja bangunan kecil ini tidak ada setannya. Langkah 15, kamu sudah selesai membereskan semua ini dengan sendirinya. Langkah 16, kamu pergi ke rumahmu, dan kamu memasuki roti yang sudah kamu buat ini ke dalam kotak kardus. Tetapi, kamu merasa kalau roti yang kamu buat itu masih sedikit. Jadi sebaiknya kamu harus membuat roti yang lebih banyak lagi agar kebutuhan berjualan rotimu ini terpenuhi. Sebelum kamu membuat roti yang lebih banyak lagi, kamu harus menyediakan lebih banyak tepung dan telur. Namun, pas kamu membuka laci di dapur, ternyata tidak ada tepungnya, mungkin habis. Kamu coba cek kulkas, dan ternyata telurnya sedikit hanya 2 biji saja. Dan itu sebenarnya tidak cukup untuk membuat roti sebanyak yang kamu inginkan. Langkah 17, kamu keluar rumah lagi dan pergi menuju toko minimarket atau supermarket untuk membeli tepung atau telur. Langkah 18, pergi ke mobil dan segera jalan ke toko terdekat. Saat di perjalanan, kamu berhenti karena di depan sana ada jalan diblokir, dan dilarang untuk melintasinya. Tetapi, jika di depan ada jalan diblokir, kamu lihat ada jalan kecil di sebelah kanan. Jadi kamu masuk saja ke jalan kecil itu. Pastinya adalah jalan pintas. Saat kamu berjalan di jalan kecil ini, kamu lihat di depan sebelah kanan ada sebuah minimarket. Pas kamu melihatnya, kamu memberhentikan mobilmu, dan mencoba memasuki minimarket itu, siapa tahu ada benda yang kamu butuhkan. Langkah 19, masuk ke dalam minimarket itu. Di dalam minimarket, kamu mencari barang yang namanya telur. Kamu mencari-cari sampai seluruh isi minimarket. Akhirnya masih ada telur di minimarket ini, dan kamu pun mengambilnya untuk bahan pembuatan roti. Langkah 20, bayar. Setelah bayar, masuk ke dalam mobilmu untuk membeli bahan yang lain. Langkah 21, kamu tiba di minimarket yang jauh tempatnya dari minimarket yang dekat dengan rumahmu itu. Kamu tiba di minimarket ini untuk membeli tepung dan beserta selai untuk bahan pembuatan roti. Langkah 22, cari tepung dan selai. Ketemu juga, kamu sangat beruntung hari ini. Seperti biasa, jangan lupa bayar. Langkah 23, kembali lagi letlaam mobil untuk pulang.
Sesampainya di rumah, kamu menyimpan segala bahan yang sudah kamu beli itu di meja dapur. Kamu baru saja ingin membuat roti lagi, tapi ini sudah mau malam. Karena hal itu, kamu pun pergi untuk mandi. Kamu baru saja selesai mandi, dan saatnya kamu membereskan peralatan dan bahan untuk membuat roti. Langkah 25, memulai untuk membuat roti. Kamu rasa ini sudah waktunya memasukkan roti ke dalam oven, karena sudah banyak roti yang kamu bentuk. Langkah 26, masukkan roti ke dalam oven. Setelah kamu memasukkannya ke dalam oven, kamu pergi keluar rumah sambil menunggu rotinya matang. Pas mau keluar rumah, kamu mendengar seperti ada suara aneh. Tapi kamu tidak mempedulikannya, mungkin itu suara batu yang jatuh di atas atap. Setelah sudah hampir 1 jam, kamu sudah merasa ini waktunya sudah cukup. Dan kamu pun masuk ke dalam rumahmu untuk melihat roti yang dipanggang itu dalam oven. Kamu penasaran, bagaimana hasilnya itu? Langkah 27, kamu sudah di dekat pintu dapur. Tetapi tunggu dulu, kamu merasa seperti mencium bau adonan roti, dan baunya itu berada di dapur. Langkah 28, karena kamu mencium bau yang aneh di dapur, maka kamu pun cepat-cepat masuk ke dalam dapur. Pas kamu masuk ke dalam dapur, kamu melihat peralatan pembuatan roti yang kamu gunakan itu berantakan. Dan di dekat oven kamu melihat ada sebuah makhluk aneh, bukan roti. Kamu lihat makhluk itu berwarna putih seperti adonan roti. Mungkin sepertinya kamu harus pergi dari dapur. Langkah 29, cepat keluar dari dapur dan kabur dari rumahmu. Tidak bisa dibuka, karena rodanya macet. Karena gara-gara itu, kamu memilih bersembunyi di belakang rumahmu saja. Langkah 30, kamu tiba di belakang rumah, dan cepat masuk ke dalam gudang perkakas di kebun itu. Cepat kunci, dan jangan berisik. Di dalam gudang perkakasmu ini, kamu mendengar kalau mungkin makhluk adonan itu sedang berada di belakang rumahmu ini. Tapi kamu tidak boleh bergerak sama sekali mungkin sampai makhluk adonan itu pergi dari belakang rumahmu ini. Kamu merasa kalau suara makhluk adonan itu sudah tidak terdengar lagi, dan kamu mencoba membuka sedikit pintu gudang perkakas ini. Oke, kamu merasa kamu ini sudah aman, dan kamu tinggal keluar saja dari gudang perkakas ini. Setelah kamu sudah keluar dari gudang perkakas itu, kamu cepat-cepat segera memanjat pagar tembok halaman belakang rumahmu ini sebelum ketahuan sama makhluk adonan itu. Cepat naik ke pagar tembok itu, karena kamu kali ini ketahuan sama makhluk adonan itu. Kamu malah terjatuh pas mau kabur lewat pagar tembok itu, gara-gara batu. Tapi kamu pikir kalau batu-batuan ini mungkin bisa digunakan untuk menyerang makhluk adonan itu. Langkah 31, lempar batu-batu ini ke arah makhluk adonan itu. Sayangnya,
batu yang kamu lempar ke makhluk adonan itu ditelan oleh seluruh badan makhluk adonan itu. Berarti batu-batu yang kamu lempar itu tidak mempan. Maka kamu lebih baik cepat panjat pagar tembok buat keluar dari belakang rumah. Saat kamu hampir saja berhasil berada di atas pagar tembok ini, tangan kamu tertusuk duri kaktus yang kamu simpan di atas pagar tembok. Kamu pun terjatuh dari panjatan pagar tembok itu, dan kamu langsung sakit karena kamu terjatuh ke bebatuan. Badan kamu tidak bisa digerakkan, karena rasanya sakit sekali pas digerakkan, dan makhluk adonan itu pun sudah ada di dekat sekitarmu. Kamu pun terkena cairan adonan yang lengket itu dan kamu pun berubah menjadi makhluk adonan juga.